Sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan saya Naswa Soleha. Saya Apriliana. Saya Bismika. Saya Nur Aini Aprilia. Saya Putri Azara. Septi Zara Fahriska. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pengertian display. Display adalah kegiatan dari suatu perusahaan untuk memajang barang dagangan baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Di sini juga ada menurut beberapa ahli, yaitu menurut William Jaswood, display adalah satu cara mendorong perhatian dan minat. Dan di sini juga ada menurut Ngadiman, yaitu display adalah tata letak barang untuk memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang. Yang kedua yaitu pentingnya display. Kenapa penting? Karena jumlah pencapaian penjualan mencerminkan dampak dari program penataan barang yang dilakukan. Yang ketiga ini yaitu fungsi display adalah memperlihatkan barang-barang yang dijual kepada konsumen dan dapat mengingatkan tentang apa yang mau mereka beli. Fungsi display itu ada dua, yaitu increasing sales productivity atau meningkatkan produktivitas penjualan, yaitu dapat mendorong penjualan barang yang menjadi prioritas atau yang diutamakan. Yang kedua itu ada creating the desired store atau menciptakan citra toko yang diinginkan, yaitu dapat menciptakan suatu image atau yang diinginkan. Tujuan display. Menurut ahli Botsari, Alma 2002-146 menarik konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan serta menimbulkan minat beli konsumen pada barang yang dipajang. Nah, tujuan display pada dasarnya agar barang tertata rapi dan nyaman dipandang serta memberikan suasana toko yang menarik dan unik untuk menarik pelanggan. Hal-hal yang mendorong untuk membuat display. Nah, kecenderungan ilmu dagang dewasa, petunjukan terbukti lebih efektif sedikit sekali pelayanan toko yang terlatih pemasangan iklan dengan pemanjangan. Nah, ada faktor yang mempengaruhi perubahan suatu display. Nah, yaitu ada pertama, selling the store merupakan upaya untuk menciptakan imajinasi dan image personality toko melalui penataan barang-barang sehingga seluruh bagian dari toko ada kontak dengan pelanggan atau dapat diterima. Nah, yang kedua itu adanya konsistensi. Yang ketiga, visual merchandiser adalah seorang yang bertugas untuk menjalankan visual merchandising. Sementara itu, visual merchandising adalah strategi marketing yang digunakan untuk menciptakan efisiensi, ketertarikan, dan pengalaman berbelanja yang menarik dengan rencana 3 dimensi atau tata visual produk di dalam toko. Yang keempat ini ada visual merchandising yang harus diwujudkan adalah bagaimana menciptakan tampilan merchandising untuk mengkomunikasikan pesan penjual dan tren toko kepada calon pelanggan untuk memberikan informasi dan pengalaman belanja yang nyaman dan menimbulkan rasa ingin membelinya. Nah, visual merchandising mengkombinasikan kemampuan menata produk, grafis, dan interior untuk mensimulasi dan menciptakan display sedemikian rupa sehingga didapatkan tampilan yang terlihat seperti yang diinginkan, seperti menciptakan suasana yang ceria, semangat, hangat, atau konsis yang membuat orang tertarik untuk membeli. Oke, di sini saya akan menjelaskan macam-macam display. Di antara itu yang pertama itu ada window display. Window display ini adalah menempatkan barang dagangan kita nih di depan toko atau di etalase. Nah, misalnya pada toko pakaian. Nah, kita majang pakaian kita nih sebagian di etalase. Gunanya untuk kita ketika orang lewat bisa bikin perhatian gitu, kayak bisa menarik konsumen gitu. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada indoor display. Indoor display itu kayak menempatkan barang dagang kita di dalam toko, misalnya di rak, terus di lantai, dan di tempat lain sebagainya. Nah, di indoor display ini menjadi beberapa kelompok. Di antaranya itu ada merchandise display. Merchandise display ini adalah memajang barang dagangan di dalam toko. Dan merchandise display-nya terbentuk ada 3. Itu ada open interior display. Open interior display ini adalah memajang dagangan kita nih terbuka di ruang terbuka, misalnya pada barang sepeda. Itu dibiarin tuh di depan toko biar menarik konsumen gitu, agar
membelinya gitu. Yang kedua itu ada closet interior display, itu menempatkan barang dagangan kita nih di dalam toko itu tertutup gitu. Biasanya itu kalau kita mau beli gitu, kita harus diambilin sama pramuniaganya. Kayak misalnya ada toko perhiasan, kita mau beli perhiasan dan diambilin oleh sama pramuniaganya. Nah, selanjutnya itu ada architecture interior display. Nah, itu adalah menempatkan barang sesuai penggunaannya. Nah, sesuai penggunaannya misalnya kitchen set. Kitchen set itu ditempatkan di ruangan yang mirip seperti dapur. Kayak ketika kita ke IKEA. IKEA kan itu menempatkan barang sesuai gunanya, misalnya peralatan masak gitu ditaruh di dapur. Oke. Setelah merchandise display, ada store sign dan decoration. Store sign ini adalah tanda-tanda atau simbol yang biasanya tuh digantung di lorong supermarket, hypermarket. Gunanya untuk kayak ngasih tahu guna barang itunya tuh nah gitu. Terus kalau decoration itu biasanya ketika hari-hari besar gitu, misalnya hari raya Idul Fitri, pada toko itu menghias bernuansana hari besar itu. Kayak Idul Fitri, nuansananya ada ketupatnya, ada beduknya, dan nuansana Idul Fitri lainnya. Nah, habis store and decoration itu ada dealer display. Dealer display itu kayak simbol-simbol atau petunjuk mengenai barang tersebut. Yang ketiga itu ada exterior display. Itu adalah menempatkan barang dagangan atau produk itu di luar kegiatan perusahaan. Misalnya pada toko Gramedia, itu selain di toko Gramedianya, dia tuh kayak diriin di bazar, di luar tokonya gitu, biar promosinya tuh luas gitu, nggak hanya di dalam toko gitu. Nah, yang ternyata di dalam exterior display ini ada beberapa jenisnya. Nah, yang ternyata ada salary display, itu menempatkan barang dagangan di department store. Misalnya pakaian yang digunakan oleh boneka hias atau mannequin, baik di open interior display-nya atau closet interior display gitu. Yang kedua itu ada floor display. Floor display itu menempatkan barang dagangan kita nih yang disusun langsung di lantainya gitu, tanpa menggunakan rak. Misalnya pada sepatu-sepatu gitu ya, sepatu yang dikerdus gitu ditaruh di lantai, terus tapi dibuka gitu biar sepatunya kelihatan gitu. Itu contohnya. Nah, yang ketiga itu ada vertical display. Vertical display itu menempatkan barang dagangan kita nih secara vertikal ke atas gitu. Dan minuman-minuman itu disusun secara vertikal ke atas gitu. Selanjutnya itu ada wall display. Wall display ini penataan produk, posisinya tuh dia nempel di dinding, kayak misalnya barang elektronik, televisi. Itu kalian pernah ngeliat kan produk televisi gitu sebagainya di dinding, itu namanya wall display. Selanjutnya itu ada impulse buying produk display. Nah, ini produk ini tuh yang memajang barang dagangan kita untuk menggerakkan hati konsumen. Biasanya tuh ada di tempat strategis kayak semisal kasir, di tempat kasir, di dekat kasir, agar kelihatan gitu untuk menarik konsumen gitu. Nah, jadi itu ada merchandise mix display. Ini tuh kayak menempatkan barang dengan kita nih secara berhubungan gitu, antara satu dengan lainnya berhubungan. Misalnya pada produk sikat gigi gitu sama pasta gigi, itu ditempatin bersamaan karena itu sehubungan dong atau sejenisnya gitu. Nah, itu ada card cases display. Card cases display ini menempatkan barang dagangan kita nih di kardus, tapi itu dia cuma ngeliat tanpa ngeluarin produknya. Misalnya sirup ditaruh sebegitu aja tanpa dikeluarin sirupnya gitu. Jadi itu ada jumble display. Jumble display ini tuh kayak pemajangan kayak display promo. Kalau ada yang promo-promo itu ditempatkan suatu khusus gitu, kayak ini barang dagangan promo, itu ditempatin semua jenis berbagai merek gitu, ditempatin gitu, kayak misal baju, celana anak-anak itu ditempatin sejejer itu di tempat yang promo gitu. Nah, yang terakhir itu ada strike rack. Itu kayak menempatkan dagangan kita di rak gantung. Itu sih kayak seperti pakaian gitu, biasanya pakaian digantung gitu.
Berdasarkan penataan produknya, terdapat beberapa jenis display penataan produk secara vertikal atau penataan susunan tegak, yakni yang benar. Yang A, barang yang kecil diletakkan di atas dan yang besar di bawah. Maksudnya itu agar diketahui oleh konsumen barang tersebut. Yang B, ada barang yang kecil di kiri dan yang besar di kanan. Nah, barang yang kecil biasanya ditempatkan di kiri untuk memudahkan penglihatan, dan yang barang yang lebih besar biasanya diletakkan di sebelah kanan agar tidak menghalangi ruang dan pandangan. Yang C, komposisi warna produk harus diperhatikan. Komposisi warna ini sangat penting karena dapat mempengaruhi cita produk. Semakin kita menata produk kita sesuai komposisi, semakin menarik pelanggan. Yang D, untuk jenis food umumnya terdapat 3 jenis kemasan, yakni plastik, karton, dan botol. Jika produk yang didisplay 3 macam penyusunannya berurutan. Yang E, jarak antara dalam gondola harus sama. Penempatan barang secara vertikal penyajiannya seperti berikut: penempatan barang pada gantungan ganda, shelving rack, dan gondola. Yang kedua itu ada penataan produk secara horizontal, yaitu penempatan barang minimarket, supermarket satu jenis berderetan horizontal dari arah kiri ke kanan. Yang A itu ada penempatan barang pada gantungan ganda. Biasanya gantungan ganda ini digunakan untuk kelompok berbagai macam busana, seperti misalnya pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak-anak, dan pakaian bayi. Alat ini juga sangat praktis karena digunakan barang hanya cukup digantungkan tanpa perlu melipatnya. Yang B itu ada penempatan barang pada rak. Biasanya dipakai untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti misalnya sabun mandi, pasta gigi, dan sebagainya. Susunan barang disusun mulai dari atas ke bawah sesuai dengan kelompok serta spesifikasinya. Yang C, ada pemanjangan menurut bentuk. Untuk barang-barang yang sejenis atau beda merek tetapi bentuknya sama akan lebih menarik jika dipajang berdekatan. Yang D, ada pemanjangan menurut warna. Hendaknya selalu memperhitungkan kombinasi warna dari barang-barang tersebut sehingga akan tampak lebih menarik. Kombinasi warna yang saling dianjurkan ialah kombinasi warna pelangi. Nah, yang E, pemanjangan menurut desain dasar posisi. Penampilan produk dari produsen ada beberapa. Yang pertama, ada setiap barang yang diproduksi sudah didesain itu dalam posisi berdiri atau vertikal ataupun dalam posisi tidur atau horizontal. Yang kedua, setiap barang hendaknya diberi kesempatan untuk tampil serta menunjukkan penampilan terbaik. Yang ke F, pemanjangan barang menurut harga barang. Yang pertama, barang-barang yang harganya mahal ditempatkan di rak paling atas. Barang-barang yang harganya murah ditempatkan di rak yang paling bawah. Nah, barang-barang yang cepat laku ditempatkan di rak bagian tengah. Sini ada syarat-syarat display. Seorang yang bertugas untuk menata barang harus ditata demikian rupa sehingga kelihatan rapi, serasi, dan menarik bagi setiap orang yang melihatnya. Yang pertama ada display bersih dan rapi. Jadi maksud dari display bersih dan rapi itu kayak kita tuh harus membersihkan rak terlebih dahulu sampai bersih, baru kita mendisplay barang-barang dengan rapi. Yang kedua ada display mudah dicari. Jadi maksud dari display mudah dicari itu semacam kita menaruh barang sesuai label nama barang tersebut. Yang ketiga itu ada display mudah dilihat. Jadi maksud dari display mudah dilihat itu, contohnya kita akan menaruh barang tempat yang mudah dilihat oleh konsumen. Yang keempat itu display mudah dijangkau. Maksud dari display mudah dijangkau itu menaruh barang yang akan diambil konsumen agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kelima, display memenuhi aspek keamanan. Contohnya, kita tidak akan menempatkan barang yang mudah pecah di sembarang tempat. Yang keenam, itu ada display yang dibuat harus informatif dan komunikatif sehingga pesan yang ditangkap oleh penerima atau receiver sama dengan maksud pesan yang disampaikan oleh pengirim atau sender. Nah, dalam hal ini penerapannya dapat dibantu dengan standing, poster, promo-promo, label harga, dan price card untuk memudahkan si konsumen. Yang ketujuh itu ada display menarik. Jadi kita akan sebisa mungkin mendisplay barang tersebut semenarik mungkin agar konsumen tertarik pada barang tersebut.
Yang kedelapan itu, nah yang terakhir, display mengacu logika konsumen. Contohnya tuh kayak kebanyakan konsumen tuh belanja secara bulanan. Jadi konsumen sudah mengetahui barang apa saja yang harus dibeli. Nah, pada saat itu konsumen akan memulai perburuan mencari barang yang mereka butuhkan. Berdasarkan di contoh di atas, kita bisa selesaikan dengan memajang produk secara berurutan, kayak kita menaruh mie instan berdekatan dengan dikonsumsi pada mie instan tersebut. Nah, ada hal-hal yang diperhatikan dalam menyusun atau menata barang dagangan. Yang pertama ini ada dalam meletakkan barang di rak, jangan ditumpuk. Nah, dalam display ini jangan taruh barang ditumpuk agar kelihatan rapi dan menarik di mata konsumen. Nah, yang kedua ini harus diupayakan stok barang pada rak display dalam keadaan penuh. Nah, ini juga sangat penting karena akan mempengaruhi penjualan kita. Yang ketiga ini ada produk dan merek untuk barang-barang berputaran cepat. Ini biasanya pada barang-barang kebutuhan sehari-hari sehingga berputaran cepat habis. Nah, yang keempat ada apabila menata produk dimulai dari yang kecil di rak atas sampai ukuran besar di rak bawah. Gunanya agar dilihat konsumen. Nah, yang kelima ini ada label harga dan informasi barang tiket untuk membantu penjualan. Dengan adanya label harga ini dapat membantu proses penjualan. Nah, yang keenam ini untuk menata barang-barang fashion di rak, cara menempatkannya mulai dari kiri sampai hingga ke kanan.